Oke, jadi punya rumah itu kan sering banget ya dianggap sebagai puncak kesuksesan. Tapi di baliknya itu ada banyak banget mitos yang jarang diomongin. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas 5 di antaranya. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Tapi biar kita semua bisa bikin keputusan dengan mata yang jauh lebih terbuka. Yuk kita mulai. Udah punya rumah belum? Pertanyaan yang kedengarannya sih simple ya, tapi seringkali rasanya tuh kayak palu godam yang ngejudge seluruh pencapaian hidup kita. Tekanan sosial dari pertanyaan ini tuh kuat banget. Seolah-olah kalau kita belum punya sertifikat rumah di tangan, kita tuh belum benar-benar dianggap berhasil. Dan ya, narasi ini tuh udah ditanemin ke kita dari kecil kan? Punya rumah sendiri tuh digambarin sebagai kemapanan absolut. Pencapaian tertinggi yang seolah jadi kewajiban yang harus kita kejar dalam hidup. Tapi nih, di balik semua mimpi indah itu, ada satu pertanyaan penting yang sering kita lupain. Berapa sih harga sesungguhnya yang harus kita bayar? Dan ini bukan cuma soal duit ya, tapi juga soal kebebasan kita, ketenangan batin kita, dan pilihan-pilihan hidup penting yang mungkin harus kita korbankan. Nah, kita masuk ke mitos pertama. Mimpi rumah pertama adalah tiket emas menuju kemapanan. Tapi, apa bener gitu? Coba deh kita lihat lebih dekat. Ada jurang yang dalam banget loh antara mimpi yang dijual di iklan sama kenyataan finansial dan emosional yang seringkali disembunyiin rapat-rapat. Di satu sisi, kita lihat iklan-iklan properti. Keluarga bahagia, senyum-senyum di halaman yang hijau dan rapi. Kelihatannya sempurna. Tapi, di sisi lain, ada kenyataan yang, ya, jarang banget diliatin. Awan gelap kecemasan. Rasa khawatir yang muncul tiap kali dengar kabar suku bunga acuan mau naik, atau jantung yang deg-degan pas ada gosip PHK di kantor, karena, ya, pekerjaan, itulah satu-satunya penopang cicilan ini. Nah, ini nih yang maksa kita buat mikir ulang. Apa sih sebetulnya arti mapan itu? Mungkin kemapanan sejati itu bukan soal punya properti atau sertifikat atas nama kita, tapi tentang punya pilihan, tentang kebebasan buat ngambil keputusan besar dalam hidup tanpa ngerasa kecekik sama tagihan wajib yang datang tiap bulan. Oke, sekarang kita lanjut ke mitos kedua, realitas di balik cicilan. Kita kan sering dibilangin kalau harga properti itu naik secara alami, seolah-olah itu hukum alam aja gitu. Tapi beneran begitu? Atau jangan-jangan ada sebuah permainan di baliknya? Dan siapa sih yang sebenarnya paling untung dari kenaikan harga ini? Permainannya tuh sebenarnya simpel banget dan ada 3 langkah. Langkah pertama, developer itu nggak cuma jual bangunan, mereka jual mimpi, jual narasi soal status dan gaya hidup. Terus langkah kedua, bank datang sebagai penyelamat dengan produk KPR, bikin harga yang sebenarnya selangit jadi kerasa terjangkau lewat cicilan bulanan. Hasilnya, harga rumah terus meroket, utang kita sebagai nasabah jadi makin gede, dan laba bank naik pesat dari bunga yang kita bayar puluhan tahun. Dan jebakan utamanya itu seringkali, ya, dibungkus dengan janji manis cicilan ringan. Di awal, cicilannya emang kerasa ringan banget. Mungkin karena ada suku bunga promo buat 1 atau 2 tahun pertama. Tapi setelah masa bulan madu itu selesai, suku bunga floating atau mengambang mulai beraksi. Dan di saat itulah, beban yang tadinya enteng bisa tiba-tiba berubah jadi jangkar super berat yang siap nenggelamin kondisi keuangan kita. Ini membawa kita ke mitos ketiga, yang mungkin paling sering kita dengar, harga sebuah kepemilikan. Kita tuh selalu diajarin dari dulu kalau rumah itu aset terbaik yang bisa kita punya. Tapi, coba deh kita uji lagi gagasan itu. Apa benar rumah yang kita tinggali itu sebuah aset? Atau jangan-jangan malah sebaliknya? Oke, sebelum lanjut, kita samain persepsi dulu ya. Apa itu aset liquid? Sederhananya, ini adalah sesuatu yang bisa kita ubah jadi uang tunai dengan cepat, kapanpun kita butuh, tanpa nilainya anjlok. Contohnya kayak emas atau saham di bursa, gitu. Nah, sebaliknya, rumah yang kita tempatin itu adalah contoh klasik dari aset tidak liquid. Coba deh bayangin, amit-amit, Anda butuh uang darurat buat biaya medis besok. Anda nggak bisa kan jual rumah dalam 24 jam? Prosesnya bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Ini bikin rumah jadi nggak bisa diandelin sama sekali pas kita lagi krisis. Dan yang lebih parah lagi, rumah yang kita tinggali itu bukan aset yang ngasilin duit, tapi justru sebaliknya. Jadi liabilitas yang nyedot duit kita terus-terusan. Tiap bulan keluar duit buat cicilan, tiap tahun keluar duit buat PBB. Belum lagi biaya nggak terduga buat benerin atap bocor, pipa pecah, atau renovasi kecil-kecilan. Jadi, rumah ini bukan mesin uang, tapi lubang yang harus terus-terusan kita isi pakai uang kita. Disinilah kita masuk ke mitos keempat. Mitos kalau KPR itu cuma soal transaksi duit. Padahal dampaknya itu jauh lebih dalam dari itu. Ini bukan sekedar utang di bank.
Ini adalah komitmen jangka panjang, bisa 15, 20, atau bahkan 25 tahun, yang bakal jadi rantai tak terlihat yang membentuk dan ya membatasi setiap pilihan besar dalam hidup Anda. Coba deh, kita jalanin komitmen 20 tahun ini bareng-bareng di pikiran kita. Awalnya, Anda tanda tangan kontrak, semangat banget, penuh harapan. 5 tahun kemudian ada tawaran kerja impian di kota lain, kesempatan sekali seumur hidup. Tapi Anda tolak karena, ada cicilan yang harus dijaga. 10 tahun berlalu, muncul ide bisnis brilian di kepala Anda, tapi Anda kubur dalam-dalam karena risikonya kegedean. Akhirnya di tahun ke-20, Anda memang bebas dari utang. Tapi Anda sadar, 2 dekade paling produktif hidup Anda dihabiskan dengan pilihan yang selalu dibatasi sama satu kata, cicilan. Dan ini ngebawa kita ke mitos kelima sekaligus yang terakhir, bahwa punya rumah itu pasti bakal bikin kita bahagia dan tenang. Padahal seringkali kita justru dihadapkan pada pilihan yang sulit banget, kebebasan atau kepemilikan. Mana yang sebenarnya lebih penting buat Anda? Nah, ini menuntun kita pada beberapa pertanyaan krusial yang harus kita jawab sendiri. Penting banget buat dicatat ya, bahasan kita ini bukan buat bilang KPR itu jelek, sama sekali bukan. Buat sebagian orang dengan perencanaan yang super matang, ini jalan yang tepat kok. Intinya adalah perbedaan mendasar antara membuat pilihan sadar berdasarkan hitung-hitungan dengan ngambil keputusan besar cuma karena tekanan sosial atau takut dibilang gagal. Jadi, sebelum ambil langkah apapun, coba deh tanya ke diri sendiri dulu. Pertanyaan pertama, apa gue bener-bener butuh ini sekarang? Bukan cuma pengen punya, tapi bener-bener butuh. Apa urgensinya sampai harus dilakukan sekarang juga, dengan semua konsekuensinya? Terus pertanyaan kedua, yang ini mungkin yang paling susah. Ini beneran keputusan gue, atau gue cuma lagi nurutin ekspektasi orang lain, entah itu orang tua, teman, atau masyarakat. Coba jawab pertanyaan ini sejujur-jujurnya buat diri Anda sendiri aja. Dan terakhir, yang paling praktis, fondasi keuangan gue udah siap beneran? Belum. Dana darurat udah ada dan cukup? Udah pernah duduk dan ngitung total biaya kepemilikan belum? Bukan cuma cicilan bulanannya loh, tapi juga bunga, pajak, dan perkiraan biaya perawatan selama, katakanlah, 20 tahun ke depan. Dan ini membongkar mitos kelima dan terakhir, bahwa rumah adalah jaminan ketenangan pikiran. Seringkali yang terjadi malah sebaliknya. Pada akhirnya, yang paling berharga itu mungkin bukan simbol kepemilikan yang bisa kita pamerin. Mungkin yang lebih berharga adalah ketenangan pikiran itu sendiri, kebebasan untuk hidup sesuai mau kita, bukan sesuai jadwal cicilan. Semoga bahasan ini bisa membantu Anda menemukan jalan yang paling tepat untuk Anda ya.